Selamat malam, Anda menyaksikan The Politician bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Tokoh yang menjadi narasumber saya kali ini dikenal sebagai salah satu tokoh agama Islam yang mendunia. Pemikirannya tentang kebangsaan dan toleransi seringkali menjadi rujukan. Tapi belakangan ia sedikit tergoda juga dengan politik praktis. Meskipun akhirnya partai politik yang ia bentuk tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Saya langsung selamat malam Prof. Din Syamsuddin. Prof. Din, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Jadi kalau misalnya tadi sempat sebelum mulai acara ada pertanyaan, The Politician, saya bukan politisi. Tapi kalau misalnya dilihat dari kiprah Prof. Din selama ini, apa yang Prof sampaikan menjadi rujukan dan seringkali juga dikutip dan bahkan mungkin ada beberapa tokoh politik yang seringkali memanfaatkan Prof. Din saat lagi ramai-ramai di tahun politik itu kan Prof. Tapi kemudian sekarang, kemarin sudah membentuk Partai Pelita, apa sebenarnya yang bisa melatar belakangi, oke nih kayaknya harus bikin partai? Ya, pertama terima kasih atas undangannya untuk ikut. Bahwa bukan saya berkeberatan untuk disebut politician sebagai politisi, karena bukan sesuatu yang buruk. Ya. Dan sebenarnya kegiatan saya memang berdimensi politik. Iya, iya. Tapi not in the sense of a politician by profession. Politisi secara profesi. Iya, iya. Kecuali ya, mungkin nanti jika ada kesempatan lewat partai politik. Nah, politik tentu tak terpisahkan dari agama yang saya yakini, agama Islam. Yang memiliki ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Termasuk politik itu sendiri. Dan umat Islam, seorang Muslim ya, harus berpolitik sebagai bagian dari keberagamaannya. Tapi politik dalam pengertian politik nilai, politik moral, menyuarakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, nilai-nilai keutamaan. Ini yang saya yakini dan saya hayati sebagai suatu kewajiban. Ya. Saya kira dalam agama-agama lain juga ada ajaran seperti itu. Pada Islam sangat lekat sekali ya, agama dan politik tak terpisahkan. Gitu. Maka politik dalam arti politik menyuarakan nilai-nilai tadi. Dalam bahasa Islam namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Kebetulan saya terdidik di Muhammadiyah dan pernah diamanahi sebagai ketua umum organisasi besar ini, ya, sangat kental dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar tadi. Dalam konteks itulah saya berpolitik. Oke, Prof, tapi kita tahu kemudian ada Partai Pelita sekarang, dan kita tahu juga tidak lolos, tapi sebenarnya ketika Prof. Din berpikiran, ayo kita bikin partai, apa yang melatar belakangi? Apakah partai-partai politik yang ada sekarang memiliki nilai yang berbeda dengan yang Prof. Din anut atau bagaimana? Iya, sebenarnya saya pernah di partai politik di akhir Orde Baru. Menjadi fungsionaris, ya, jabatan ketua Departemen Litbang, kemudian wakil sekjen dari Golkar waktu itu belum diberi embel-embel politik dan sempat jadi wakil ketua fraksi di MPR. Nah, namun saya memutuskan untuk berjuang lewat jalur sosial, kebudayaan, kemasyarakatan lewat Muhammadiyah sejak tahun 2000. Walaupun ya Muhammadiyah tidak pernah lepas dari politik nilai tadi itu. Begitu pula selesai Muhammadiyah, saya diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kemudian terakhir Ketua Dewan Pertimbangan MUI bersama seluruh pimpinan ormas-ormas Islam. Gitu. Nah, saya waktu itu mengamati ya, politik moral, menyuarakan nilai kebenaran dengan suara lembut, keras, lantang. Ya. Ternyata ya, tidak mempan menghadapi tembok besar. Tembok apa Kemudian itu? Ya, tembok dari sebuah kekuasaan yang mempertahankan diri. Bahkan nyaris sering saya sebut mengukuhkan kediktatoran konstitusional. Constitutional dictatorship, mengerahkan segala daya, segala upaya, mengerahkan semua ya, organ-organ kekuasaan itu untuk mempertahankan diri dan untuk tidak mendengar kritik. Dan fokus dari kritik yang saya lakukan, sebenarnya amanat Muhammadiyah tahun 2010.
untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara. Karena yang terjadi itu adalah istilah yang sering saya ungkapkan, deviasi, distorsi dari nilai-nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan kita. Bahkan Kongres Umat Islam Indonesia tahun 2015 di Yogyakarta, dalam deklarasi Jogja memasukkan frasa ini, bahwa kehidupan kebangsaan Indonesia terakhir ini mengalami deviasi, distorsi, disorientasi dari nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu kalau tidak dikoreksi, berbahaya dan potensial untuk meruntuhkan kehidupan kebangsaan kita. Oleh karena itu saya rasakan ini amanat organisasi. Maka setelah tidak lagi di pimpinan pusat Muhammadiyah, hanya seorang ketua ranting tingkat paling bawah, bersama kaum kritis dari bangsa ini, para intelektual, ada juga agamawan, mantan jenderal, kita bersama-sama lewat kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, lebih keras lagi menyuarakan. Iya. Tapi juga ya terus terang tidak mempan, lebih karena tidak diterima kritik-kritik itu. Dan ini berbahaya ketika tertutup jalur aspirasi itu, ada yang kemudian tidak sabar, ingin revolusi. Banyak dari kawan-kawan saya hanya ada satu kata, revolusi. Saya masih meyakini jalur konstitusi belum itu ke situ ya. Jalur konstitusi yang perlu juga dilakoni ya. Maka harus lewat partai politik. Saya tidak mengambil prakarsa, tapi banyak anak-anak muda, terutama mereka ingin kaum milenial itu yang bangkit, terutama pada 2019 pemilu pilpres itu 30% golput, mayoritaslah kaum milenial. Dan oleh karena itu ya mereka perlu disantuni dengan sebuah alat perjuangan politik yang bisa menjadi alternatif. Nah ini satu, alternatif. Bukan sama dengan partai-partai lain, ya maaf saya katakan demikian. Kalau sama, saya pernah ditawari ya, jadi pimpinan partai-partai yang ada, nggak usah saya sebut lah ya. Tapi saya tidak bersedia. Apa nilainya berbeda dengan yang Prof Anut? Nilai atau apa? Dan juga cara perjuangan. Pertama, ya kerusakan dari bangsa ini, kehidupan politik kita terjebak kepada materialisme politik, ya, pragmatisme politik, semuanya uang, money politics. Kehidupan politik dikendalikan oleh oligarki, oligarki ekonomi, oligarki politik. Dan kalau itu terjadi, ya maka mungkin bukan kebaikan yang akan kita peroleh, apalagi sistem. Terutama sejak diubahnya Undang-Undang Dasar 1945, di amandemen. Politik Indonesia sudah jauh dari ruhnya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dalam sekali. Tapi diberi peluang, terutama dengan merasukkan nilai demokrasi. Dan demokrasi pada ajarannya yang paling liberal. Adalah kemudian pemilihan langsung, 1% one vote. Ini sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Indonesia. Oke, jadi menurut Anda itu tidak tepat. Maka perubahannya dua kemungkinan, revolusi, mendesakkan DPR, MPR, bagaimana yang terjadi pada tahun 98, kembalikan atau konstitusi bangsa ini ke khitohnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, ya, lewat jalur revolusi, ya, revolusi yang saya kira Undang-Undang Dasar 45 itu juga memungkinkan ya ada ekspresi kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Atau lewat jalur konstitusi yang ada sekarang, ya, lewat partai politik, walaupun pada tingkat analisa rasional lama, harus kuat-kuatan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak sepaham. Tapi kita tidak boleh kehilangan asa, apalagi kalau jika anak-anak muda, kaum milenial yang tampil, gitu. Maka ya ketika ada yang mau mengusulkan partai politik baru, saya setuju, dengan syarat harus menjadi partai alternatif, tidak terjebak pada materialisme politik, pragmatisme politik, atau mungkin hedonisme politik. Dan itu sudah terlihat sekarang, sudah banyak yang begitu menurut Anda? Banyak sekali kaum idealis di tubuh bangsa ini. Saya tidak mau mengeneralisasi ya, semuanya rusak ya.
Bahwa kemudian ada partai anak-anak muda yang tidak lolos lebih karena persoalan teknis ya. Iya. Menurut mereka adik-adik itu lengkap data, tapi kemudian ada apa ya? Ada halangan ya. Tapi saya sarankan sebagai ketua majelis permusyawaratan partai jangan berhenti. Kita ini punya hak legal standing, legal basis sebagai partai politik. Jadilah partai politik sejati tanpa harus ikut pemilu. Oke, jadi itu yang akan ditempuh Pelita sekarang. Insya Allah, ya, kita akan mengarah ke sana. Oke, jalur perjuangan yang dipilih artinya tetap di partai sekalipun tidak ikut Jalur pemilu. nilai, inilah yang kami maksudkan sebagai politik alternatif, sekaligus partai politik alternatif. Oleh karena itu, ya tidak ada masalah. Itu kan persoalan tidak bisa memenuhi ketentuan. Ya. Ya walaupun sebenarnya kami yakin ya dalam waktu singkat tanpa uang, tanpa dana, ya ada dana tapi ya sangat-sangat terbatas. Ya, bisa seperti itu, tapi cuma tidak melewati aja lah apa namanya jalur-jalur formal yang diatur oleh KPU, oleh Bawaslu, nggak ada masalah. Oke, Ya. oke, baik. Tapi sekarang saya kembali saya penasaran sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara soal nilai itu ya, perjuangannya, politik nilai yang dibawa oleh Pelita dan yang juga dibawa oleh Prof. Din selama ini. Apakah kemudian Prof. Din tidak melihat itu di partai-partai berbasis agama Islam yang ada di Indonesia selama ini? Ya, nanti dijawabnya Prof. Kita sekarang jeda dulu, tetap bersama kami di CNN Indonesia, The Politician. Anda masih bersama saya di The Politician dan saya masih bersama dengan Din Syamsuddin. Prof. Din punya latar belakang yang unik sebenarnya, komplit bisa dikatakan. Dibesarkan di lingkungan Nahdien, tapi kemudian menjadi tokoh Islam utama di Muhammadiyah beberapa tahun sampai sekarang. Kalau misalnya kita bicara soal value, soal nilai, Prof, apakah apa yang Prof. Din lihat dari partai politik Islam yang saat ini ada di Indonesia? Sebenarnya kritik dari pengamat dari Amerika Serikat sejak tahun 70-an, Prof. Ellen Sampson, mengatakan salah satu dari masalah politik Islam dan partai politik Islam itu adalah terjebak kepada mitos kemayoritasan, the myth of majority, ya. The myth of numerical majority. Soalnya umat Islam besar 88% secara sosial, tapi tidak pernah menjelma secara politik, terutama pada politik elektoral dalam pemilu. Yang kedua yang penting, ketakmampuan untuk memanifestasikan keyakinan keagamaan dalam aksi politik. An ability to manifest religious belief into political action. Jadi ada keyakinan keislaman yang penuh dengan nilai-nilai keutamaan, kebenaran, keadilan, kejujuran. Tapi susah untuk dijelmakan dalam kehidupan politik. Itu missing link-nya di mana, Prof? Ya, karena pertama ya bukan dari orang per orang, figur. Tapi lebih karena sistem yang mengitari kita. Sistem politik yang kurang memungkinkan untuk muncul politisi-politisi sejati. Lihat saja dari keterpilihannya. Memerlukan dana besar. Hampir tidak ada yang tanpa sponsorship. Ada sih 1-2 saya tahu ya. Dan oleh karena itu ya harus membayar kwitansi. Maka kolusi, kalau tidak korupsi, ya, kolusi dan korupsi itu akan mudah terjadi. Nah, yang kedua juga ya dalam sistem itu ya kurang terjaring sumber daya politik yang handal. Karena kegagalan partai-partai politik untuk menjadi partai kader. Oh iya. Ya ada 1-2, saya tidak ingin generalisasi ya. Iya. Untuk menjadi partai kader gitu. Dan oleh karena itulah ya sumber daya manusia dari yang terjadi, apalagi lewat sebuah proses pemilihan yang seperti itu, yang menurut saya rusak, ya. Tidak sesuai dengan
sila keempat Pancasila, maka akan ada hasil. Nggak bisa kita harapkan hasil itu, baik pada pemilu legislatif maupun pada pemilu eksekutif, ya, presiden dan wakil presiden. Gitu. Tapi kalau misalnya Prof tadi katakan ini dari sistemnya, sebenarnya tidak ada pilihan bagi partai-partai Islam yang sekarang ada di Indonesia selain mengikuti sistem itu, karena tidak mungkin keluar dari sistem itu kan? Bisa, kalau seandainya dari dalam partai politik, from within, Ya. ada breakthrough, ada terobosan-terobosan. Dan ini meniscayakan ada orang-orang yang memang ingin tampil sebagai agen perubahan. Ya. Dan dia melakukan, akhirnya mereka bersepakat untuk menentukan, katakanlah peraturan-peraturan, undang-undang, yang mengarah kepada kebaikan, kepada kemaslahatan bangsa. Seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Tapi dengan sistem seperti itu, ya, banyak dari politisi, tidak semua, sekali lagi mohon maaf, saya tahu banyak kawan-kawan saya yang punya idealisme, punya cita-cita perjuangan yang mulia. Ya. Dengan dalam seperti itu ya banyak yang menikmati. Ya. Hanya asyik masuk, oleh karena itu harus kita pertahankan. Nah, saya pernah diundang oleh Komisi 2 untuk menyampaikan pikiran sehubungan dengan revisi undang-undang tentang pemilu. Ya. Saya katakan kalau hanya merubah perabot-perabot dari rumah seperti ini nggak ada artinya. Ini harus rumahnya sendiri harus diubah dalam arti bangunan politik itu sendiri. Tapi ya, saya ingin mengajak generasi penerus untuk tidak kehilangan harapan. Tidak kehilangan asa. Ya. Saya tidak ingin menghalangi kawan-kawan saya banyak yang menempuh jalur revolusi, ya, terutama ya, mendesakkan bukan pemakzulan, tapi mendesakkan ya, lembaga politik yang ada seperti MPR atau DPR untuk melakukan perubahan. Tapi saya juga mendorong ya, anak-anak muda yang ingin lewat jalur konstitusi. Walaupun berat, tidak mudah, tidak murah. Dan lama ya prosesnya. Dan lama, tapi harus ditempuh juga. Harus ditempuh. Kalau dengan pesimisme, maka ya saya tidak tahu. Usia kita terbatas. Ya. Kita tinggal menangis dari alam barzah, meratapi dan menatap Indonesia yang semakin jauh dari cita-cita pendiriannya oleh para pendiri bangsa itu. Prof, kita tahu kalau misalnya Ormas Muslim ya, Ormas Muslim, Muhammadiyah NU, seringkali pada saat pesta demokrasi itu kemudian ditarik ke ranah politik praktis, ke kanan, ke kiri, pokoknya ditarik ke seluruh penjuru bagian karena memang dilihat sangat strategis dan sangat menguntungkan. Tapi sebenarnya apakah memang harus seperti itu di tatanan demokrasi yang sesungguhnya, Prof? Itu konsekuensi logis dari sistem dan tradisi politik yang ada. Ya. Saya menerima calon presiden waktu kan jadi ketua umum PP Muhammad itu bukan sekali, dua. Datang lagi dan datang lagi. Dan kita tahu maksudnya untuk menarik dukungan kan. Dan selalu kita katakan Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik kekuasaan, tidak punya hubungan struktural dengan partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tapi ya kita terima sebagai silaturahim sambil ya, kita menyampaikan pikiran-pikiran. Dan itu masih saya lakukan setelah tidak memimpin Muhammadiyah lewat organisasi lain. Namanya Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju yang juga saya pimpin. Ini adalah eksperimen kemajemukan. Gerakan rakyat lintas agama, lintas suku, lintas profesi. Kita diskusi secara serius. Jadi satu buku kecil. Dan kita undang pasangan calon presiden, wakil presiden. Waktu itu hanya Pak Prabowo yang datang. Kita sampaikan ini pikiran. Pikiran bersama gitu. Nah, jadi kalau datang seperti itu ya terus terang kalau dari sudut pandangan Muhammadiyah, kesempatan kita untuk bersilaturahim, bersilatul fikri, tukar menukar pikiran sambil kita sampaikan. Bukan untuk membuat deal komitmen ya. Apalagi untuk ya nanti dapat jatah menteri apa, menteri itu. Yang sebenarnya Muhammadiyah terus terang bukan merupakan apa namanya kebiasaannya ya. Dan oleh karena itu ya pada hemat saya ormas-ormas
apapun, ormas-ormas keagamaan di kalangan umat Islam itu seratusan. 70-an yang berskala nasional yang punya cabang di minimal 2/3 dari seluruh provinsi yang ada. Dan ormas-ormas di agama-agama lain. Kalau betul-betul menjadi civil society organization, organisasi masyarakat badan yang real, ini juga salah satu peluang ya. Salah satu harapan ya bagi adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita gitu. Kita sudah bicara soal demokrasi sedikit, kemudian soal Partai Pelita. Saya ingin bicara soal hubungan Anda dengan Presiden Joko Widodo. Baik-baik saja. Banyak ya, tapi banyak yang melihat langsung dibahas. Tapi banyak yang melihat hubungannya, apakah betul panas dingin karena dulu sempat akrab. Anda juga menjadi utusan, kemudian belakangan seperti mengambil posisi berseberangan, memberikan kritik atas kebijakan dan Anda cukup keras. Apalagi berkaitan dengan beberapa kebijakan kita tahu. Cukup atau sangat keras? Anda ya bisa dikatakan Anda sangat keras soal itu. Jadi sebenarnya bagaimana hubungannya dengan Presiden Joko Widodo? Saya merasa biasa-biasa saja, walaupun ya sejak mungkin 2-3 tahun terakhir tidak pernah bertemu, baik saya datang atau beliau datang gitu. Ya pertama saya ingin punya hubungan dalam konteks politik dan semua orang itu baik. Baik itu jangan ada suatu perasaan ya, pada dasar like or dislike, apalagi kebencian. Tapi sebagai pertama saya akademisi, ya, saya masih mengajar di perguruan tinggi sekarang, guru besar di FISIP UIN Jakarta. Yang kedua pernah diamanahi sebagai pemimpin organisasi keagamaan Muhammadiyah MUI. Maka hasrat untuk amar ma'ruf nahi munkar tadi itu susah. Ya, untuk saya hentikan karena saya yakin itu bagian dari ajaran agama. Yang kedua sudah berumur ya sekarang sempat 64 tahun umur saya. Kalau hijriahnya 66, jadi sudah lebih dari usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, ya, terbatas usia kita. Maka saya tidak punya pretensi target apa-apa kecuali harus terus menyuarakan yang saya kini dengan segala risiko. Pro kontra itu biasa. Walaupun ya saya lihat yang kontra-kontra itu masih biasa-biasa saja gitu, dan tidak perlu dilayani gitu. Nah, hubungan dengan Pak Joko Widodo ya saya dari dulu sudah kenal beliau. Sejak jadi wali kota di Solo, kalau saya ada kegiatan di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah sudah pernah ketemu. Begitu pula ketika jadi gubernur dan jadi presiden. Waktu mau capres 2-3 kali datang ke PP Muhammadiyah. Di antaranya saya silakan untuk memimpin sholat Zohor waktu itu ya di Masjid Muhammadiyah. Dan kemudian ketika diminta jadi utusan khusus, saya menolak. Ya. Karena terus terang ya, biasanya kalau Muhammadiyah untuk jabatan politik itu wakil ketua. Ya, jadi menteri ada Prof. Malik Fajar, Prof. Bambang Sudibyo, Prof. Yahya Muhaimin, sekarang Prof. Muhajir. Gitu. Nggak pernah ketua umum. Ya. Oleh karena itu ketika saya diminta, saya mempertimbangkan fatsun organisasi. Tapi karena beliau betul-betul meminta, dan saya katakan 2-3 kali saya diundang ke istana itu. Bapak Presiden, saya sudah melakoni tugas ini sebagai saya Presiden ACRP 15 tahun. Tokoh-tokoh agama se-Asia berpusat di Tokyo. Saya sampai sekarang co-presiden dari Konferensi Dunia Agama dan Perdamaian. Jadi sudah saya lakoni. Terakhir bilang, ini tugas negara, gini-gini. Maka bismillah, dengan catatan. Nah, saya beri syarat. Apa ini syaratnya? Lembaga ini betul-betul difungsikan. Tidak mau ya sebagai biasa-biasa saja. Apalagi kalau terkesan saya dikooptasi, terlalu murah nilainya kalau begitu. Yang kedua, ya ada komitmen nggak tahu ya di ruangan ini bagus apa tidak terkait dengan umat Islam. Karena sudah saya sampaikan kepada beliau 16 November 2011. 12 hari setelah demonstrasi rame-rame itu, 4/11 itu. Dan saya diundang ke istana, Pak Presiden, ini umat Islam ini kecewa ya. Merasa dalam adanya ketidakadilan ekonomi. Ya,
sentra-sentra ekonomi umat Islam terpuruk. Ya, sementara yang menguasai ekonomi adalah ya, segelintir orang menguasai lebih dari 50% aset nasional. Ini berbahaya bagi Indonesia. Segera atasi kesenjangan ekonomi. Sejak itu kemudian Anda berseberangan? Beliau bahkan bilang, apa yang harus dilakukan Prof? Saya spontan ikuti Mahathir Muhammad di Malaysia. Melakukan affirmative action, aksi-aksi keberpihakan. Bilang kepada pengusaha, Anda boleh maju tapi bumi putar harus saya berdayakan. Beliau sepakat. Dan ketika saya jadi utusan beliau itu, 2 kali saya tagih. Menarik. Nanti setelah jeda kita akan membahas lagi, kita gali lagi. Kita akan memasuki tahun politik, Prof. Sudah mulai sekarang. Dan bagaimana Prof. Din melihat tahun-tahun politik ke depan, 2023, 2024 akan seperti apa? Tetap bersama kami di The Politician. Anda masih menyaksikan The Politician, saya masih bersama Din Syamsuddin. Prof. Din, kalau kita tahu tahun depan, sekarang sebenarnya sudah mulai panas situasinya, kita sudah memasuki tahun politik. Tapi kalau misalnya kita lihat, Prof. Din melihat apa kira-kira yang akan terjadi, apakah ada pendekatan atau pola perpolitikan yang berbeda yang akan dialami Indonesia, atau bagaimana? Ya, ada continuity and change, ya, keberlangsungan walaupun ada perubahan. Kelangsungan itu ya saya kira praktek dan tradisi politik tidak jauh berbeda dan tidak mengalami perubahan karena sistemnya tidak berubah. Yeah. Selama parliamentary threshold, presidential threshold masih dipatok seperti sekarang ya 20%, ya nggak akan ada perubahan. Hanya akan membuat partai-partai politik ya, saling berinteraksi, melakukan deal-deal dan nyaris politik dagang sapi, maka ya tidak akan ada perubahan yang signifikan. Bahwa akan ada perubahan mungkin ya, karena ya terutama presiden dan wakil presiden yang berkuasa, presiden itu sudah 2 periode. Tidak memungkinkan lagi untuk 3 periode, walaupun dicoba-coba 3 periode. Saya kira akan jadi malapetaka nasional itu. Atau ditambah 2 tahun ya, dengan dalih kan 2 tahun terakhir ini karena COVID ini. Itu akan menjadi terus terang aja ya hiruk pikuk nanti itu. Nah karena periode terakhir ya maka ya ada peluang bagi calon-calon baru, ya. Calon-calon lama yang maju lagi atau calon baru seperti yang sudah kita ikuti pada Partai Nasdem mendeklarasikan Dr. Anies Baswedan, atau mungkin nanti ya PDIP yang punya ya, suara besar bisa mencalonkan calonnya sendiri. Gerindra, Prabowo. Atau Gerindra dengan Pak Prabowo yang sedang banyak dibahas sekarang terakhir tak siapa pendampingnya dan lain sebagainya gitu. Saya memprediksi tidak akan banyak perubahan selama sistemnya sendiri tidak diubah. Ya. Bahwa kemudian nanti ada calon-calon baru tentu kita harapkan ya, dan terutama yang bisa membawa kepada perubahan, ya, ke arah perubahan. Ke arah perubahan ini juga akan berbeda ya di antara kita ya. Ya, adanya perlunya oleh karena itu ya leadership, change leadership, ya kepemimpinan perubahan dengan change management, manajemen politik yang mengarah kepada perubahan, terutama politik bukan sebagai biasa-biasa saja, business as usual, gitu. Yang kita harapkan gitu. Nah oleh karena itu ya pertama ya harus terus diperjuangkan agar sistem ya politik, sistem pemilu diubah, ya terutama presidential threshold itu, untuk membuka peluang bagi banyak calon. Kalau tidak ya, dan apalagi jika ada yang mengarahkan hanya untuk ada 2 pasangan calon. Ini buruk bagi upaya menjaring pemimpin-pemimpin terbaik Indonesia. Harus diberi banyak kemungkinan. Tapi kalau dipatok 20% ya paling banyak 3 nanti. Dan akan mengkristal jadi 2. Ini akan mendorong bipolarisasi dalam tubuh bangsa. Yaitu pembelahan ya.
Itu yang Anda khawatirkan atau Anda sudah melihat itu akan terjadi sudah lagi? terjadi dan saya khawatir akan terulang kembali. Dan kemudian pembelahan itu, ya polarisasi itu kemudian dikaitkan dengan identitas dan saling tuduh. Politik identitas sebagai sesuatu yang buruk, padahal itu melekat dalam diri manusia identitas itu. Gitu. Tapi kemudian dipakai sebagai istilah bahasa Inggrisnya muzzling approach. Pendekatan memiting seperti dalam gulat ya. Gulat. Nah, dan itu dituduhnya kepada kalangan Islam. Maka banyak dari kalangan Islam yang sakit hati. Padahal kalau politik identitas tak terpisahkan dari diri manusia, semuanya menampilkan politik identitas. Lihat aja partai-partai politik dengan simbolnya masing-masing gitu. Tapi ini akan menjadi alat politik dan terutama jika ada dua pasangan calon dan maka keterbelahan di tubuh bangsa ini ya, bipolarisasi atas dasar basis primordial keagamaan atau apa ini akan menguat. Kalau misalnya, saya termasuk yang sangat prihatin jika ini terjadi. Nah, tapi jalan keluarnya nggak pernah dipikirkan. Jalan keluarnya rombak sistem politik. Kembalikan kepada Pancasila, kerakyatan yang diberi hikmah kebijaksanaan, kepemimpinan hikmah. Dalam permusyawaratan perwakilan, itulah MPR. Tapi kalau misalnya sekarang kan bagaimanapun untuk mengubah sistemnya sudah tidak mungkin lagi. Kenapa tidak mungkin? Prosesnya sekarang sudah berlangsung. Masih 2 tahun. Ya, 1 minggu sebelum pemilu masih bisa diubah. Mohon maaf, harus ada betul goodwill, political will dari semua pihak. Ini masih 2 tahun, masih lama. Jangankan sebulan, 1 minggu sebelumnya masih bisa diubah kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, ya, sebagian kemudian nanti memilih untuk tidak memilih. Ini adalah kebangkrutan demokrasi yang akan kita peroleh. Saya tidak soal itu ya, tapi dari sudut ranah sosial, betulan saya pernah berada di dalamnya atau masih sampai sekarang. Ini akan memperkuat keterbelahan bangsa, sibuk kita. Dan hubungan kita tuh bukan dialogis, tapi dialektik. Upaya dialog antar agama, antar kelompok, ya bagaikan kita membangun gunung pasir itu langsung ambruk oleh gelombang. Ini masalah Indonesia, jadi memerlukan negarawan-negarawan yang berpikir jernih, cerdas, nekter. Untuk tidak ada jalan lain, kembalikan ke nilai-nilai dasar kebangsaan kenegaraan kita. Kalau misalnya kita sudah lihat ada beberapa tokoh politik yang mengatakan Pak Prabowo kemudian sudah bertemu dengan pimpinan partai politik, kemudian Mbak Puan juga sudah bertemu dengan pimpinan partai politik, Pak Surya Paloh, dan mereka kemudian bersepakat mengatakan ingin pemilu yang damai, tidak ingin yang intoleran, tidak ingin yang memecah belah bangsa. Itu menurut Anda bagaimana? Ya, itu kan selalu diucapkan oleh para politisi, oleh para calon presiden, wakil presiden, jelang pemilu, jelang pilpres. Ya. Tetapi itu tidak akan menjadi kenyataan. Ya. Karena ya, sistem ini sangat mempengaruhi. Atau sistem ini membawa dampak sistemik. Memberikan celah ya? Ya, bukan hanya celah, luar biasa daya rusaknya. Kalau saya ya itu nanti yang terjadi itu deal antara partai-partai politik. Di luar partai politik banyak figur-figur sumber daya ya yang sebenarnya mumpuni, punya integritas. Ya. Saya bisa sebut deretannya mungkin sampai 100 orang. Ya. Tapi tidak akan bisa terlacak oleh radar partai-partai politik karena ya mereka punya egoismenya sendiri. Ya. Bisa nggak partai politik kemudian melihat ya? Nggak usah. Jangan-jangan saya berlindung pada Allah untuk tidak dikaitkan pada saya. Saya ini sudah merasa umur di ujung ya. Tidak ada niat-niat untuk itu. Tapi banyak sekali termasuk anak-anak muda. Ya. Nah, ini kerugian bagi bangsa. Jadi demokrasi telah gagal kita jadikan sebagai alat. Selain untuk mewujudkan kesejahteraan, tapi alat politik dan partai politik sebagai alat pendidikan politik.
Ya. untuk menampilkan ya, kader-kader bangsa yang banyak. Apalagi ketika partai politik kemudian ya dibatasi dan ketentuan-ketentuan, ya akhirnya oligarki saya kira akan tetap bercokol. Oke, oke. Oligarki ekonomi akan tetap mendiktikan politik. Dan ini pada hemat saya tidak akan membawa perubahan yang signifikan ya. Indonesia 2024 ke 2029. Ya. Oke. Tapi karena kita sudah bicara soal potensi-potensi dan bibit-bibit Indonesia, saya penasaran. Jadi pemimpin yang seperti apa yang baik dan yang dibutuhkan Indonesia di 2024? Nanti setelah jeda, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di The Politician. Saya masih dengan Prof. Din Syamsuddin. Prof. Din, kalau kita bicara kriteria ya, kita lihat siapa yang kira-kira atau sosok seperti apa yang dibutuhkan Indonesia di 2024 dengan tantangannya yang kompleks. Pertama, kriteria yang bisa mensintesakan kebaikan dari kepemimpinan masa lampau. Antara lain ya, ada pemimpin tanpa saya sebut nama ya, presiden mana ya, solidarity maker. Ya. Ini penting bagi Indonesia sebagai masyarakat majemuk atas dasar agama, suku dan lain-lain sebagainya. Dan ada potensi hasrat dari daerah-daerah ya yang kritis di awal reformasi ingin memerdekakan diri. Ini memerlukan solidarity maker, penciptaan solidaritas. Dan klop dengan Pancasila, kerakyatan ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kepemimpinan hikmah itu kepemimpinan yang berada di atas dan untuk semua kelompok, semua golongan. Bukan untuk golongan yang memilihnya saja. Tapi demokrasi liberal ya, akan memungkinkan presiden yang terpilih itu presiden kelompok. Dia akan menghadapi lawan-lawan politiknya secara eksklusif, zero sum game politik dan mengenyahkan gitu. Karena dia harus mempertanggungjawabkan pada kelompoknya. Dan apalagi dia sebagai petugas partai yang harus bertanggung jawab. Nah, ini kita kehilangan solidarity maker seperti Bung Karno dulu ya, walaupun beliau seorang yang berasal dari sebuah partai politik. Yang kedua ya, saya menekankan nilai kejujuran dan keadilan. Nah, mana duluan ya, jujur adil ya. Kejujuran, keadilan ini dua ajaran agama yang sangat-sangat penting sekali ya. Saya pernah berdasarkan hadis sesungguhnya, sekarang sering diangkat-angkat kembali ya dalam situasi seperti ini. Kalau pemimpin yang tampil di atas ketakjujuran, di atas kebohongan karena manipulasi, itu terus terang akan menimbulkan musibah yang berkepanjangan. Ini istilah saya yang saya angkat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan apalagi ya ketika dia memimpin, dia tidak menegakkan kejujuran dan keadilan itu sendiri. Keadilan, kezaliman itu ya sebenarnya bukan hanya secara teologis berbahaya, tapi juga secara sosiologis itu akan menimbulkan masalah. Yang merasa dizalimi itu akan memberontak, akan bangkit. Nah, saya sebagai yang diberi amanah di pergerakan Islam, saya bukan karena eksklusif untuk umat Islam. Nggak bisa umat Islam itu dipinggirkan dalam kehidupan nasional. Ini tidak baik bagi Indonesia. Walaupun umat Islam jangan dianak emaskan. Tegakkanlah keadilan. Ya. Tentu ya keadilan tidak dipinggirkan tapi juga tidak dianak emaskan gitu. Jangan dianak emaskan, tapi dalam arti kalau ya yang berkembang ya sebagaimana saya tidak ingin sebut istilah-istilahnya ya. Ini terasa. Karena mereka mengadu ya ke MUI, dulu juga ke Muhammadiyah. Kok kita rasakan keadilan ekonomi, keadilan politik. Ya, saya ingin bilang kepada mereka, Anda harus bangkit bersatu. Berbuatlah supaya jangan menjadi orang pecundang. Jangan menjadi kelompok yang kalah gitu. Tapi kan
Lagi-lagi ada sistem. Nah, ini susah dijelaskan. Saya menengarai ada aspek dimensi seperti itu dalam kehidupan nasional kita. In the long run, untuk jangka panjang, sangat tidak positif bagi Indonesia. Dan akan ya meruntuhkan Indonesia itu sendiri. Kan Indonesia itu ditegakkan atas dasar kebersamaan. Maka kembali kepada pemimpin tadi, selain 2 kriteria itu, yang ketiga ya harus pemimpin yang mumpuni. Ini era kompleks sekali. Sekarang terjadi dinamika geopolitik, geoekonomi global. Ya. Terjadi pergeseran apa yang disebut dalam bahasa the shift of World Economic Gravity Center, pusat gravitas ekonomi dari Atlantik ke Pasifik. The emergence of East Asia, kebangkitan Asia Timur, the rise of China. Gimana kita menghadapi itu semua? Dan kita berada di kawasan itu. Ya. Nah, ini memerlukan terus terang pemimpin Indonesia yang visioner. Ya. Gimana cita-cita nasional kita itu diterjemahkan dalam konteks dinamika global yang baru, dan kita harus masuk ke pergaulan internasional. Dulu Bung Karno sudah masuk ke situ, bahkan memimpin gitu. Nah, sayang Indonesia kemudian ya terkebelakang sekarang ya, bukan menjadi apa namanya pemain kunci, key players dalam hubungan internasional. Ini memerlukan pemimpin yang pada menurut saya ya dia punya outreach global, walaupun ya dia adalah orang yang merakyat secara domestik, ya, memperhatikan rakyat. Nah, untuk itu ya saya kira yang terakhir itu pada hemat saya ya pemimpin yang harus menjadi pemimpin sejati. Ya, sering kita ini tidak otentik ya, sebagai manusia, sebagai pemimpin. Ya. Jadi otentisitas, ya, kesejatian sebagai pemimpin ini sangat diperlukan. Ya. Maka oleh karena itu integritas sangat penting. Sangat penting integritas. Nah, sebagai akibatnya karena hilangnya integritas, otentisitas, ucap dan laku tidak sama. Ya, apa? Word and deed doesn't match. Ya. Ucapan dan laku sama, berubah-ubah. Apa yang dikatakan hari ini tidak sama dengan yang dikatakan besok. Nah, ini terus terang akan mempengaruhi generasi penerus. Kita tidak memberikan keteladanan, hikmah kebijaksanaan. Akhirnya politik itu apa? Tidak bersifat edukatif, mendidik generasi penerus dari bangsa ini. Ya. Kita harus berpikir ya 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Bangsa Indonesia yang saya kira menghadapi tantangan global. Bahkan kalau visioner ya, saya termasuk yang bersetuju dengan pendapat setelah kebangkitan Asia Timur sekarang, rotasi kehidupan peradaban dunia itu akan ke bawah, akan ke selatan dan barat. Indonesia harus menjadi kunci. Mungkin ya kurang dari 100 tahun yang akan datang. Nah, bisakah pemimpin Indonesia yang punya visi yang sudah termaktub dan tersirat serta tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 luar biasa. Itu yang tidak diterjemahkan, bahkan diselewengkan. Nah, saya berada pada posisi kritis. Ya, bukan cukup keras, sangat keras. Tapi bagi saya ya harus disuarakan, terutama penyimpangan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya sampaikan kepada yang anti Pancasila, ya harus kita taati. Muhammadiyah sudah menetapkan di Muktamar 2015 ya, dari pikiran saya sebagai negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, negara kesepakatan, negara pembuktian. Mari bersama-sama. Tapi oleh karena itu kita peka terhadap penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang hanya diklaim kami Pancasila, kami Bhinneka Tunggal Ika. Pada saat yang sama mereka tidak mempraktekkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau misalnya bicara soal Anda menunjuk mereka nih, karena Anda kebetulan menunjuk mereka. Jadi apakah sekarang katakanlah begini, kritik kepada pemerintah itu semakin tidak bertaji? Anda melihat itu sekarang? Bukan tidak bertaji. Pemerintahnya semakin apa ya, berkepala batu.
mengukuhkan yang saya sering Kritiknya sebut sudah kencang ya? lebih dari kencang. Lebih dari kencang. Kalau di luar negeri Ya, demo 10 orang itu diperhatikan, di sini jutaan tidak. Bahkan dilawan secara represif. Terjadi korban. Biasa-biasa saja. Nah, orang Indonesia ini masih baik. Masih sangat baik sekali. Sebenarnya itu sudah cukup alasan untuk revolusi besar-besaran gitu. Banyak yang datang, mohon maaf saya ini bukan tipe yang harus memimpin seperti saya kritik dan keras ya dalam kata-kata. Tapi kalau untuk memimpin itu mungkin saya tidak ada potongannya lah gitu ya. Atau mungkin selain watak yang tertanam dari diri saya itu suatu perubahan yang harus kita lakukan ya secara sistematis, secara gradual, tapi ya tanpa kasak-kusuk. Tapi kalau ada yang mau keras seperti itu, banyak kawan-kawan saya bisa saya sebut namanya. Ingin revolusi ya, saya tidak pada posisi ingin menghalanginya. Tapi saya izinkan saya punya cara sendiri. Iya, punya jalur nah, cara sendiri saya masih meyakini konstitusi yang harus diubah di tengah jalan. Ya, tapi ya sangat tergantung pada rakyat Indonesia maukah perubahan. Kalau saya kembalikan dulu ke hitoh ya, yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, baru nanti ya kita modifikasi sesuai dengan tantangan zaman. Ya. Tapi jangan mungkinkan dan biarkan muncul pikiran-pikiran yang justru anti Pancasila dan akan merusak harmoni dari kehidupan kebangsaan kita. Ya. Itu yang harus dicegah. Karena Prof. Din tadi sudah menyinggung soal masa depan, kemudian anak muda. Nanti setelah jeda kita bahas soal Prof. Demokrasi, Islam, dan anak muda. Bagaimana supaya ini bersatu, solid, karena ini akan menjadi roda pembangunan selanjutnya. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di The Politician, masih bersama Din Syamsuddin. Prof. Din, kita sudah sampai di segmen terakhir. Yang saya ingin gali sekarang dari Prof. Din adalah bagaimana kemudian kita bicara soal demokrasi, kita bicara soal Islam dan juga anak muda. Menyatukan ini semua, Prof, karena pasti kemudian kita tahu anak muda punya beragam referensi sekarang, informasi, banjir informasi, dan mungkin ada beberapa referensi-referensi, entah itu apakah itu mungkin selain demokrasi dan lain sebagainya. Ya, pertama ya, kita bisa mengambil demokrasi sebagai sebuah pilihan, ya. Tapi harus dipastikan demokrasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, yang memuat nilai-nilai, ya, yang pada hemat saya sangat diinspirasikan oleh agama. Ya, sila keempat itu ar-ra'iyah, kerakyatan itu ar-ra'iyah dalam bahasa Arab. Saya sudah coba teliti, tidak identik dengan demos pada demokrasi. Ya, demos pada demokrasi ada nuansa individual, liberal. Pada ar-ra'iyah, kerakyatan, bahasa Arab ar-ra'iyah, ya, yang diambil oleh para pendiri bangsa kita itu punya dimensi tertentu dalam hubungan dengan penguasa. Ar-ra'i, bahasa Arabnya. Penguasa, ar-ra'iyah, rakyat. Yang sebenarnya diambil dari kosakata pengembala dan gembalaan. Rakyat, ar-ra'i itu gembalaan. Relasi maknanya itu ada kasih sayang, pengembala dan gembalaan. Sangat sayang kepada hewan gembalaannya. Kemudian oleh karena itu tanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Tidak mau kalau dia mati kurus kering. Maka kemaslahatan dibawa ke padang rumput. Oleh karena itu kerakyatan yang dipakai, diadopsi oleh istilah Indonesia tidak identik dengan demokrasi, ya, walaupun ada dimensi demokrasi. Nah, ditambah dengan frasa yang dipilih hikmah kebijaksanaan. Ini pada posisi penguasa, luar biasa itu Pancasila itu. Dalam permusyaratan perwakilan. Nah, musyawarahnya itu untuk adanya kesepakatan untuk kebaikan. Maka tidak mungkin ada persekongkolan jahat. Tidak mungkin ada pikiran-pikiran yang kemudian ingin ya, bertentangan dengan konstitusi. Mohon maaf 2010 saya memprakarsai jihad konstitusi, amanat Muktamar Muhammadiyah. Karena tim pakar Muhammadiyah termasuk dari luar ya,
ada Pak Kwi Kianji, Pak Rizal Ramli kita undang. Gitu. 115 undang-undang selama era reformasi yang disimpulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka mulai kita gugat undang-undang tentang migas, undang-undang tentang minerba, undang-undang tentang sumber daya air. Sekarang nggak ada perubahannya itu. DPR pemerintah tidak tertarik. Karena apa ya? Karena itu harusnya produk politik yang tidak sepi dari intervensi, kepentingan-kepentingan gitu. Maka ya dalam kaitan itu ya demokrasi ya boleh saja. Saya tidak anti demokrasi. Ya. Kalau dilawankan dengan teokrasi, saya memilih demokrasi. Islam lebih kompatibel terhadap demokrasi. Tapi demokrasi apa? Menurut ahli demokrasi, ya, itu ada banyak sekali corak-corak demokrasi itu. Bahkan ada seorang penulis ya, Uncommon Democracy. Jadi apa yang paling baik untuk Indonesia? Ya, rumuskan Pancasila itu. Berbasis Pancasila Iya, berbasis Pancasila. Yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu sudah ada rancang bangunnya. Arsitektur negara Indonesia. Sebagai tafsir dari pendiri bangsa pada masa lampau. Dalam Pancasila itu bisa dicoba apa. Tapi ya dengan amandemen 2002 itu saya kira kita sudah jauh menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila itu. Nah, dalam kaitan ini, maka generasi muda sebagai pemilik masa depan harus merasa bertanggung jawab. Tapi saya tahu mereka jadi bagian yang menyaksikan teater Indonesia ini yang merusak Pancasila itu. Kemudian mereka punya referensi-referensi dari mana-mana. Tidak sedikit dari kalangan Islam mencari referensi-referensi. Saya sebagai pikiran baik-baik, boleh-boleh saja, bukan baik-baik saja. Ya. Tapi mari kita tetap berpegang teguh pada negara Pancasila. Yang oleh Muhammadiyah sebagai Darul Ahdi wa Syahada, a body of consensus and a body of testimony. Ya, kita mengisi negara Pancasila itu. Baik. Prof Din, sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Politician malam hari ini. Ini di terakhir kok jadi batuk. Karena sudah terlalu seru. Terima kasih banyak atas waktu Anda, Prof Din. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas waktu Anda. Dan demikian The Politician episode kali ini. Saya Putri Ayu Ningtyas pamit. Selamat malam.